Setelah berhasil memastikan Mace Hilgers dan Eliano Reinders jadi WNI, PSSI setelah ini kabarnya akan bergerak cepat untuk mengurus pemain berikutnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau masih ada beberapa nama yang kabarnya sedang diusahakan, Jairo, Kevin Dix, Pascal Struijk, Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Jadon Oosterwolde, hingga Ian Maatsen adalah nama pemain-pemain yang disinyalir akan jadi gerbong selanjutnya. Nah, melihat fakta yang ada, tentu tak bisa dipungkiri kalau mayoritas mereka adalah pemain berdarah Indo-Belanda. Namun yang cukup menyita perhatian adalah kabar soal Jadon dan Ian Maatsen, di mana itu sejatinya cukup membuat Ronald Koeman yang semula terlihat santai, mulai merasa kalau PSSI kayaknya benar-benar menganggap KNVB sebagai pabrik buat mendatangkan pemain keturunan. Bahkan, bukan gak mungkin, dalam jangka panjang, terutama jika Indonesia sampai masuk Piala Dunia, pemain-pemain potensial justru akan lebih tertarik jadi WNI. Dan ini pelan-pelan mulai terlihat dengan adanya pemain seperti Jesus, Mace Hilgers, Eliano, dan kemungkinan Jadon serta Ian Maatsen. Sampai saat ini PSSI masih terus mencari pemain diaspora untuk menambah kekuatan tim Garuda demi misi Piala Dunia. Dan seperti kita tahu, kalau sejauh ini sudah ada beberapa nama yang dihubung-hubungkan, yang mana dua diantaranya adalah Ian Maatsen dari Aston Villa dan Jadon Oosterwolde dari Fenerbahce. Memang masih ada nama-nama seperti Jairo, Kevin Dix, Mauro Zelstra, Pascal Struijk, dan Miliano Jonathans. Tapi soal Ian Maatsen dan Jadon inilah yang dianggap akan jadi sebuah hal yang besar lainnya untuk saat ini. Boleh jadi keduanya adalah pemain dengan kelas elit, sama seperti Mace Hilgers. Bahkan Maatsen untuk saat ini layak disebut sebagai pemain kelas dunia. Hal itu mengacu pada CV-nya yang pernah main di tim ternama seperti Chelsea ataupun Borussia Dortmund. Terlebih bersama Dortmund, ia mampu menjadi salah satu pemain penting tak kalah sukses membawa tim tersebut lolos ke final UCL musim lalu. Maka tak heran kalau harga Maatsen saat ini ada di kisaran 40 juta euro atau 695 miliar rupiah. Dan jika ia gabung timnas Indonesia, fix ini pemain bakal jadi pemain termahal di Asia. Yap, perihal peluang Ian Maatsen dan Jadon membela timnas Indonesia, sejatinya sekarang ini cukup terbuka. Terlebih bagi Maatsen sendiri, ia dikabarkan merasa sangat kecewa dengan perlakuan Ronald Koeman terhadap dirinya. Begitupun Jadon, yang sampai sejauh ini masih belum mendapatkan panggilan timnas Belanda. Maka dari itu, kembali lagi, peluang PSSI buat masuk sangat terbuka. Apalagi kabarnya Mace Hilgers juga udah tipis-tipis merayu mereka. Dibantu dengan bujuk rayu netizen yang juga nggak bisa dikesampingkan gitu aja. Di satu sisi, Ronald Koeman sendiri akhirnya mulai tampak gusar dengan sikon seperti ini. Ya bagaimanapun, kabar soal naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI udah jadi headline yang menyebar kemana-mana, termasuk media-media Belanda. Nah, bagi Koeman, apa yang dilakukan oleh PSSI ini dirasa bisa menimbulkan efek buruk bagi sepak bola Belanda ke depannya. Karena bukan tak mungkin, pemain-pemain potensial yang berdarah Indonesia akan lebih memilih membela timnas Indonesia. Apalagi kalau tim Garuda mampu lolos Piala Dunia, pasti citra Indonesia jadi lebih naik. Karena sejatinya, beralih menjadi WNI dirasa juga akan menguntungkan pemain dari sisi non-teknis, seperti kenaikan followers dan lain-lain. Jadi itulah kenapa Koeman berani menyebut kalau KNVB selayaknya pabrik bagi pemain timnas Indonesia. Menjadi Indonesia itu mudah. Mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia. Ujar Koeman dikutip dari Football Zone. Yap, kembali lagi ke masalah Ian Maatsen dan Jadon. Jelas keduanya sangat punya peluang untuk main buat Garuda. Dan itu adalah murni hak mereka buat memilih. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, so pasti itu bukanlah masalah.
Toh menurut Jose Mourinho, latih Jadon di Fenerbahce sekarang adalah kebebasan bagi pemain buat main di mana saja. Selama pemain itu bahagia, maka kemampuannya pasti keluar. Tapi kalau sebaliknya, mau latihan seperti apapun ya susah. Saya pikir dia harus bermain dimanapun yang membuatnya bahagia, tegas Mourinho dilansir dari The Sun. Lebih lanjut, Mourinho sendiri merasa jika nanti Jadon ataupun Ian Maatsen benar-benar memilih Indonesia, maka itu bukanlah keputusan yang terbilang buruk. Karena di satu sisi, ia sangat tahu dan kenal siapa sosok Erick Thohir. Terlebih, Mo juga menilai kalau kondisi sepak bola Indonesia, terutama timnas, jauh lebih baik ketimbang saat dirinya datang pada tahun 2013 silam. Oleh karenanya, tidak ada yang sia-sia. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sekarang semua tergantung mereka soal gimana keputusannya. Karena sayang aja gitu loh, pemain yang punya kemampuan bagus tapi nggak main buat timnas manapun. Dan itu sejatinya juga berlaku bagi pemain seperti Kevin Dix, Cero, ataupun Romeni sekalipun. Ingat, mereka bukan sekedar bule yang dinaturalisasi menjadi WNI. Tapi mereka adalah pemain yang ingin pulang membela tanah leluhurnya. Maka nggak heran, dibanding negara-negara lain, para pemain diaspora begitu menghayati dan hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. So, daripada sok-sokan mau beda arus tapi kocak, mendingan ayo sama-sama dukung timnas sepenuh hati. Walaupun nanti dikatain sebagai buzzer STY, ya udah, sekalian aja tunjukin itu. Dan kami juga mengakui kalau kami adalah buzzer STY yang siap memberikan kritik ataupun saran sesuai dengan porsinya. Kemudian kami ini juga dibayar loh sama buzzer dengan apa? Tentu saja dengan permainan yang menarik di atas lapangan, fighting spirit tinggi, dan pastinya hasil yang bagus. Oleh karenanya sekali lagi dukung timnas Indonesia di round 3 ini. Semoga bisa mewujudkan semua harapan dengan lolos Piala Dunia buat pertama kalinya. Walaupun kami juga tahu ini nggak gampang. Dan atas dasar itulah PSSI terus mengumpulkan nama-nama terbaik sebagai bagian dari rencana terciptanya skuad yang balance. Jadi fokus dengan apa yang harus difokuskan. Abaikan mereka yang tiba-tiba muncul, lalu sosokan menjadi yang paling tahu bola. Udahlah, yang politik fokus politik, bola adalah bola. Gak usah Peter Gonta, Rocky Gerung, atau bahkan Rano Karno alias Sidul dan lain-lain. Intinya jangan ganggu timnas kami, atau kalian bisa bernasib sial macam Partai Merah logo banteng di sana. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.